Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita kembali bangun di bawah kasih karunia Tuhan. Dan kita bersyukur karena setiap pagi ada kesempatan baru untuk belajar percaya, berharap, dan bersandar penuh kepadanya. Ayat renungan kita hari ini di Matius 6 ayat 11. Bagian dari doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Mari kita baca dari Matius 6 ayat 11. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Walaupun ayat ini pendek, tetapi maknanya sangat dalam. Berbicara tentang kecukupan, ketergantungan kepada Allah, dan kepercayaan bahwa Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Sahabat terkasih, doa "Berikanlah kami" membuat kita sadar bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah. Artinya, hidup ini bukan soal kemampuan kita bekerja, mencari uang, atau menyelesaikan semuanya dengan kekuatan sendiri. Ada ruang besar untuk penyertaan Tuhan. Kita boleh bekerja keras, tapi hasil tetap milik Tuhan. Kita boleh merencanakan, tetapi akhirnya Tuhanlah yang menentukan langkah kita. Doa ini mengingatkan kita, aku tidak hidup karena kekuatanku. Aku hidup karena kebaikan Tuhan hari demi hari. Kelanjutan dari doa ini pada hari ini. Fokus pada hari ini, bukan kecemasan masa depan. Tuhan Yesus tidak berkata, berikanlah kami untuk sebulan, setahun, atau seumur hidup. Dia berkata, hari ini. Ini mengajar kita untuk memiliki iman yang hidup, iman yang aktif setiap hari, bukan iman musiman, bukan iman yang hanya muncul ketika keadaan berat. Tuhan mau kita percaya bahwa hari ini cukup. Besok Tuhan akan menyediakan lagi. Inilah cara Tuhan memelihara hati kita supaya bebas dari kekhawatiran berlebihan. Makanan kami yang secukupnya merupakan permintaan kecukupan, bukan berlimpah-limpah. Tuhan tahu apa yang kita perlu. Kadang kita ingin banyak, tapi Tuhan memberikan cukup. Dan cukup itu berkat, bukan kekurangan. Kecukupan dari Tuhan membuat kita tetap rendah hati, bergantung kepada Tuhan, dan tetap bersyukur. Tetap sadar bahwa semua ini karunia, bukan hasil kekuatan kita semata. Doa ini mengingatkan kita untuk percaya bahwa Tuhan menyediakan bukan yang paling besar, tapi yang paling tepat. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang bernama Maria, bekerja sebagai penjahit rumahan. Suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu, dan ia membesarkan 2 anak seorang diri. Penghasilannya tidak menentu. Kadang banyak jahitan, kadang sepi. Namun satu hal yang luar biasa, Maria tidak pernah berhenti berdoa. Setiap pagi dia mengawali harinya dengan berkata, Tuhan, berikan rezeki yang cukup untuk hari ini. Ada satu masa ketika pesanan jahitannya sangat sepi. Tabungannya menipis, bahkan uangnya tinggal cukup untuk makan 1 hari saja. Malam itu, Maria berdoa sambil menangis. Tetapi bukan doa yang panik, melainkan doa yang tenang. Kalau hari ini cukup, tentu esok pun cukup. Engkau yang menjaga. Besok paginya, saat ia membuka pintu rumah, ada seorang tetangga yang datang membawa beberapa pakaian untuk dijahit. Lalu ada pelanggan lain yang sudah lama hilang kabar, tiba-tiba kembali dan memesan beberapa pakaian baru. Dalam 1 hari, pesanan yang masuk cukup untuk membayar kebutuhan seminggu. Maria menangis, bukan karena tiba-tiba kaya, tapi karena dia merasakan Tuhan benar-benar menyediakan kecukupan untuk hari ini, hari demi hari. Maria tidak pernah hidup bergelimang harta.
tetapi tidak pernah kekurangan. Setiap kebutuhan yang penting selalu datang tepat waktu. Inilah makna dari doa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak menjanjikan kelimpahan yang membuat kita lupa, tetapi kecukupan yang membuat kita tetap dekat kepadanya. Sahabat terkasih, mari kita aplikasikan ayat ini dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang pertama, jangan bawa beban besok ke hari ini. Tuhan menyediakan harian, bukan rencana 10 tahun dalam satu hari. Kecemasan datang ketika kita ingin tahu semuanya sekarang. Ketenangan datang ketika kita berkata, Tuhan, cukupkan aku hari ini. Yang kedua, sederhanakan hati, syukuri apa yang ada. Seringkali kita lupa menghargai hal kecil, seperti kesehatan, makan hari ini, rumah yang aman, pekerjaan yang masih ada, keluarga yang mendukung. Semua itu adalah mana yang Tuhan berikan setiap hari. Yang ketiga, berdoa dengan iman, bukan dengan takut. Doa bukan untuk menambah panik. Doa adalah alat untuk meletakkan beban di kaki Tuhan dan mempercayainya memimpin langkah kita hari demi hari. Yang keempat, bekerja dengan tekun. Percaya pada Tuhan untuk hasilnya. Kita tetap bekerja keras, tapi hati kita tidak melekat pada hasil. Kita tetap berusaha, tapi tidak lupa bahwa Tuhanlah sumber kecukupan sejati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk percaya bahwa Engkau menyediakan kecukupan pada waktunya. Bentuklah hati kami agar tidak khawatir berlebihan, tetapi belajar bersandar setiap hari pada pemeliharaan-Mu. Bapa, cukupkan kami hari ini dalam kebutuhan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kekuatan kami, dan dalam damai sejahtera kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Jika firman ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.